Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak orang salah paham mengenai bid'ah. Jadi katanya Al-Quran tuh bid'ah katanya. Padahal Nabi bersabda bahwa seburuk-buruk ibadah adalah ibadah yang diada-adakan. Nah, setiap ibadah yang diada-adakan adalah bid'ah. Setiap bid'ah adalah sesat dan setiap yang sesat adalah masuk neraka. Nah, kalau Al-Quran itu dianggap bid'ah, berarti orang baca Al-Quran masuk neraka dong. Nah, itu kenapa kok begitu? Karena orang salah paham mengenai bid'ah. Nah, itu. Jadi bid'ah tuh, sekasih contoh begini. Misal ada orang namanya Ibu Maimunah, misalnya. Dia punya resep bikin dodol yang paling enak. Nah, terus ilmunya ini mau dia turunin sama anaknya. Terus dibacain resep dodol. Misalnya, air 5 gayung, gula 3 sendok, umpama gitu, dan seterusnya. Nah, udah dibacain, dicatat kan sama anaknya nih resepnya bikin dodol yang paling enak. Nah, udah gitu anaknya bilang, ini resep asli ibu saya, dodol yang paling enak. Coba praktekin, pasti berhasil. Nah, terus kata tetangganya, itu bid'ah tuh, nggak asli. Emang kenapa? Kok nggak asli? Loh, buktinya resepnya itu kan dibacain sama ibu kamu. Sekarang kamu tulis di kertas, berarti udah nggak asli tuh. Harusnya kalau asli, ya tetap dalam bentuk kata-kata, bukan dalam bentuk tulisan. Nah, itu salah. Kenapa? Karena meskipun mau ditulis pakai tangan, mau ditulis di atas kertas atau mau ditulis di komputer di HP selama isinya itu nggak berubah, itu namanya asli. Selama resepnya itu nggak berubah, itu namanya asli. Bukan palsu itu, bukan bid'ah namanya. Terus ada yang bilang, kok waktu ibu kamu nyontohin bikin dodol kan sendoknya pakai sendok dari kaleng. Sekarang kamu bikinnya pakai sendok dari aluminium. Nah, itu nggak masalah. Begitu nggak masalah. Bukan bid'ah itu. Kenapa? Yang penting takarannya cocok. Yang penting takarannya benar. Kalau kata ibunya 3 sendok gula, cuman dia sendok dari kaleng, tapi ukurannya sama sendok yang sekarang dari aluminium. Nah, itu enggak apa-apa, itu mah bukan bid'ah, bukan ngerubah-rubah. Karena kenapa? Karena isinya enggak dirubah. Nah, yang penting, kecuali kalau isinya dirubah. Di situ dibilangnya 3 sendok gula. Gua tambahin nih jadi 4 sendok gula. Nah, itu namanya merubah, itu baru itu namanya bid'ah. Kenapa? Karena yang dirubah isinya. Kalau yang dirubah cuman peralatannya, sendoknya itu enggak bid'ah itu. Itu yang penting isinya enggak dirubah. Nah, kadang-kadang kan kalau Al-Quran tuh dibilangnya bid'ah, kenapa? Karena dulu Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad tuh bukan dalam bentuk tulisan, tapi dalam bentuk kata-kata. Terus sekarang kan ditulis Al-Quran, wah itu bid'ah nih. Dulu kan kata-kata, sekarang dalam bentuk tulisan. Nah, itu enggak bid'ah selama isinya enggak dirubah-rubah. Kalau isinya bener, enggak bid'ah itu namanya. Nah, terus ada yang bilang gini, dulu tuh zaman Nabi tuh kalau zikir, misalnya kita zikir sholatnya 33 kali baca subhanallah 33 kali. Dulu Nabi zikir tuh pakai tangan, dihitung pakai tangan 33. Misalnya gitu. Sekarang pakai tasbih, berarti bid'ah tuh, enggak bener, bid'ah. Nah, itu bukan bid'ah. Kenapa? Karena jumlahnya tetap sama 33, kecuali kalau dirubah jumlahnya. Gue zikir jumlahnya yang enggak 33, gue 20 aja. Nah, itu baru tuh merubah, itu namanya bid'ah. Atau dirubah jumlahnya, jangan 33, gue
37. Nah itu bid'ah tuh. Jadi kalau bid'ah itu kita merubah isinya. Nah itu. Kadang-kadang ada orang bilang gini, oh, orang sholat tuh imam pakai speaker bid'ah tuh. Dulu zaman Nabi nggak ada speaker, nggak boleh pakai speaker bid'ah. Nah itu nggak begitu. Orang imam sholat pakai speaker itu nggak bid'ah. Kenapa? Karena isinya nggak dirubah-rubah. Kecuali misalnya dia sholat duhur yang tadinya 4 rakaat jadi 5 rakaat. Nah itu baru bid'ah tuh. Kalau sama-sama 4 rakaat bacaannya nggak ada yang berubah sama persis, itu bukan bid'ah gitu. Kenapa? Karena kita itu boleh menggunakan teknologi. Misalnya kita menggunakan teknologi komputer, boleh. Al-Quran ditulis di komputer, boleh. Ditulis di HP, boleh. Bukan bid'ah, itu nggak apa-apa. Jadi jangan karena dulu komputer nggak ada nih, sekarang Al-Quran ditulis di komputer, bid'ah, nggak boleh, itu dilarang. Nah, nggak begitu. Itu orang kagak ngerti bid'ah itu. Jadi bid'ah itu kalau kita ngerubah-rubah isinya, kita ngerubah-rubah praktek ibadah kita nambah-nambah ibadah, nah itu baru bid'ah. Tapi kalau cuma fasilitasnya, misalnya dulu masjid tuh zaman Nabi alasnya bukan ubin, alasnya tuh pasir atau tanah. Sekarang alasnya ubin, pakai karpet lagi. Wah bid'ah nih. Nah itu enggak begitu. Selama sholatnya enggak dirubah, enggak berubah sholatnya. Tetap sholat maghrib 3 rakaat. Nah itu. Jadi kalau kita memakai teknologi dalam Islam tuh enggak apa-apa. Karena Nabi juga dulu dia memakai teknologi. Cuman dulu teknologinya masih sederhana ya. Misalnya dia perang, itu pakai panah. Panah itu kan juga teknologi, cuman masih sederhana. Nah jadi kita tuh jangan karena kita nggak paham tentang bid'ah, terus Al-Quran kita bid'ahin. Nah itu namanya membenturkan Al-Quran dengan hadis Nabi, itu nggak boleh begitu. Jadi orang tuh sehingga nggak percaya sama Nabi. Kan kata Nabi kan setiap bid'ah itu sesat, masuk neraka. Nah seolah-olah mau dibenturkan supaya apa? Supaya orang nggak percaya lagi dengan hadis Nabi itu, supaya orang menganggap bid'ah nggak apa-apa, bid'ah hasanah nggak apa-apa, yang penting kan bukan bid'ah dolalah. Padahal kata Nabi itu semua bid'ah nggak boleh, semua bid'ah itu sesat. Nah Nabi sendiri justru mencontohkan melarang bid'ah hasanah, yang kata sebagian orang bid'ah hasanah itu nggak apa-apa. Jadi dulu sahabat Nabi itu dia puasa sunnah setiap hari. Nah itu kan bid'ah hasanah tuh, nggak diajarkan Nabi, tapi dia bid'ah yang baik. Tapi apa kata Nabi? Nggak boleh, itu dilarang. Nah itu bid'ah hasanah, jadi dilarang sama Nabi. Nah begitu Bu. Jadi kalau kita nambah-nambah sholat, jadi sholat duhur 5 rakaat, itu nggak boleh gitu Bu. Atau puasa sunnah setiap hari, itu juga nggak boleh itu. Jadi kita tuh ikutin aja apa aturan yang dijalanin oleh Nabi. Semakin kita dekat sama Nabi, semakin kita dekat dalam menjalankan aturan sama Nabi, itu semakin baik. Jadi kalau Nabi sholat, kita sholat. Nabi zakat, kita zakat. Nah setiap apa itu yang Nabi perbuat, kita disuruh amalin, kita amalin, itu lebih baik. Nah kalau misalnya ada yang kita yang enggak, satu yang kita enggak lakukan, nah itu berarti kita agak berkurang tuh. Ada 2 yang kita enggak bisa, nah berarti agak berkurang lagi. Ada 3 hal kita yang enggak bisa kita ikutin, nah itu berarti makin berkurang. Nah jadi semakin kita dekat sama ajaran Nabi, itu semakin bagus. Nah itu Bu. Jadi kan kadang-kadang ada orang menganggap bid'ah tuh nggak apa-apa gitu Bu. Nah itu nggak boleh itu. Kenapa? Itu bertentangan sama apa yang dibilang Nabi. Coba aja Bu bayangin kalau bid'ah boleh, ya agama dirubah-rubah semua, acak-acakan. Sholat nih lebih bagus, sholat duhur nih 5 rakaat lebih bagus nih, lebih soleh, lebih afdol, jadi ubah jadi 5 rakaat. Nah nggak boleh begitu. Akibatnya apa? Agama jadi rusak.
Nah, itu. Jadi bid'ah nggak boleh itu, Bu. Ibu pernah melakukan bid'ah nggak? Ya itu bid'ah itu yang gimana modelnya nih? Bid'ah itu mengada-adakan ibadah. Jadi mengada-adakan ibadah yang baru atau menambah-nambah ibadah atau merubah-rubah. Itu bid'ah. Jadi kalau misalnya sholat Zuhur 4 rakaat, ditambah aja jadi 5 rakaat. Nah, itu bid'ah. Itu namanya menambah-nambah atau mengada-ada, atau kan sholat wajib antara Zuhur dan Asar nggak ada. Ini supaya lebih soleh, ini lebih takwa, tambahin aja nih sholat wajib nih antara zuhur dan asar. Sholat apa namanya ya? Nah, tambahin misalnya sholat apa gitu. Nah, itu menambah-nambah agama, nggak boleh. Seperti juga tadi resepnya ibu, siapa tuh ibu yang bikin dodol tuh, misalnya ibu Tuti, supaya tambah manis nih dodolnya nih, gulanya kan ukurannya 3 sendok, udah tambahin aja udah jadi 4 sendok. Nah, itu udah merubah resep tuh, udah bukan asli lagi. Nah, itu nggak boleh, itu udah bukan asli lagi. Sama juga kita agama kita tambah nih, Al-Quran kita tambah kita tambah 1 surat. Nah, nggak boleh, jangankan 1 surat, 1 ayat pun ditambah nggak boleh, 1 kata pun ditambah nggak boleh itu. Nah, gitu, Bu. Udah begitu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.